Rebic, il tiro, gol! La meraviglia sotto i nostri occhi, la meraviglia sotto i nostri occhi, Halo teman-teman Milanis Indonesia semuanya, salam Milanis Indonesia. Buletin Milanello adalah sebuah produk atau media yang menyajikan informasi tentang semua kegiatan Milanis Indonesia dan AC Milan. Dulu kala, Buletin Milanello dibuat dalam bentuk tulisan dan cetak. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini kami coba untuk menampilkan atau menghidupkan kembali Buletin Milanello dengan tampilan yang berbeda. Kini Buletin Milanello akan hadir terus di channel YouTube Milanisti Indonesia. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya Milanisti Indonesia. Semoga kita akan terus maju bersama. Forza Milanisti Indonesia. Milan sih ketolong sama situasi setelah COVID ya. Tadi kata Warifal bilang benar, Juve tuh lebih terkena dampak, walaupun Ronaldo ya tetap robot gitu kan, tetap jago banget. Cuma, dan jujur gue baru sadar Rebic itu kartu merah tuh baru menit berapa gitu pas lihat kayak tulisan match-nya gitu kan, ada kartu merah siapa. Karena kan gue memang meremelek nontonnya tuh. Nah kalau dari gue nggak tahu Rebic kartu merah, itu mainnya udah lumayan ada harapan memang untuk dengan Juve. Itu tadi kepayahan juga sih setelah memang masa karantina ini. Cuma ya levelnya memang beda sih dari gimana pun. Tapi ya wasit tuh parah banget gitu. Maksudnya buat ngelawan Milan aja Juve sampai perlu dikasih gosok voucher kan kalau kita bilang kan. Gosok voucher keluar kartu merah, gosok voucher lagi penalti. Itu aja sih sebenarnya. Kalau modal keberuntungan bisa-bisa aja Milan bisa curi gol lah, bisa lolos. Kayak gitu sih kalau dari penerawangan gue ya. Ini ngelihat air di dalam mangkok ini, Bang. Ini lihat di kopi nih, Bang. Nggak takut diserang sama fans Juve tuh? Dia juga tahu sebenarnya. Itu kan ada email berkala dari itu. Nanti voucher kita ada 2 ya pertandingan lawan Milan. Oh, iya. Gitu. Lawan Inter ada lagi vouchernya gitu lah. Jadi waktu ngelihat VAR itu lagi gosok voucher itu, Bang? Iya. Atau masukin kode voucher itu? Digosok aja kayak isi pulsa tuh. Keluarnya bisa kartu merah, bisa penalti, kartu kuning. Ya. Tapi overall berarti memuaskan lah ya buat kita yang kangen rindu akan Milan main gitu kan. Iya. Puas lah, Bang. Lanjut ke segmen berikutnya nih, perihal Mercato Milan. Dari Kang Bara dulu nih. Kang Bara, pemain yang bakalan masuk baru 1 kan untuk sampai saat ini. Prediksinya nih bakalan gimana squad Milan di 2020-2021? Ngikutin sih, kalau gue ngikutin rame banget gitu loh. Ya berita-berita seliwiran tentang Milan. Yang pasti pertama itu tentang pelatih kan. Walaupun banyak yang bilang bahwa hampir 90% Rangnick itu megang Milan atau nangani Milan musim depan. Dan presentasinya rilis resmi dari klub, ya kita tunggu aja sih gitu loh. Walaupun ya gue berharap apa ya, gue sebenarnya sih masih, kalau gue pribadi kasih Pioli kesempatan lagi 1 tahun lagi gitu. Kalau gue Setuju. Karena kalau gue ngelihat secara sejarah kayaknya nggak ada pelatih asing sukses di Milan gitu loh. Menurut gue ya, gue nggak tahu deh kalau emang ada ya, karena gue ngerasa yang ada yang pelatih sukses di Milan itu rata-rata asalnya Itali gitu kan. Jadi mulai dia zamannya Sacchi, ya gue nggak tahu kalau sebelumnya Sacchi lah. Kesini kan Sacchi, Capello, Zaccaroni, Don
Giancarlo Ancelotti, terus Allegri gitu kan, jadi bilang Itali semua lah gitu. Paling keselip Terim doang dan itu nggak sukses kan. Terim Walaupun kan, permainannya sih enak dilihat. iya, Terim secara permainan, tapi kan dia juga nggak nyampe 1 musim, setengah musim Terim itu. Iya benar. Gitu. Jadi memang ya itu secara sejarah Milan sulit untuk bisa maju atau sukses di tangan pelatih non Itali gitu kan. Nah, jadi gue berharap sebenarnya Pioli, tapi ya udah gitu. Banyak Milanisi yang berharap banget sama Rangnick karena suksesnya dia di Leipzig, terus visi misi dia yang bawa pemain muda dan lain-lain sebagainya gitu. Mungkin itu yang menjadi daya tarik Elliot untuk ngambil dia gitu. Jadi kalau dari sisi pemain banyak tuh terakhir itu kan Naby Keitanya Liverpool dikaitin ke Milan gitu kan, karena Rangnick itu, karena mereka sama-sama pernah di Leipzig gitu kan. Sedangkan Milan sendiri sebenarnya posisi Keita kan udah ada Kessie sama Benacer gitu kan. Sejauh ini yang confirm kan baru Kalulu itu Lyon, pemain mudanya Lyon, itu pun posisinya kan back gitu. Kalau yang lain sih ya Jovic terakhir gue lihat beritanya malah ke MU tuh merapatnya gitu kan. Kalau gue sih lebih concern sebenarnya bukan pemain baru, tapi bagaimana Milan bisa mempertahankan pemain-pemain potensial yang ada di skuadnya sekarang gitu. Bagaimana Donnarumma nggak lepas gitu kan, Theo Hernandez nggak lepas gitu kan, karena Theo juga gue lihat diincer banyak tuh beberapa tim gitu kan. Lalu juga ada beberapa posisi Benacer juga diincer PSG, Romagnoli itu diincer Liverpool katanya gitu kan. Jadi PR-nya justru menurut gue itu lebih penting daripada siapa sih yang bisa didatengin sama Milan gitu kan. Kalau secara posisi, gue ngelihatnya secara posisi udah depan ya mungkin semuanya ya, back, tengah sama depan mungkin butuh gitu, tapi kalau back gue sih yakin Romagnoli sama Jair sama Gabia itu udah oke lah, tinggal kasih jam terbang aja buat Gabia gitu kan. Kalau tengah memang kita butuh posisi gelandang serang, gelandang lubang ya mungkin ya gitu kan. Posisi-posisi kayak Kakak, kayak Roy Costa gitu kan. Striker ya gue nggak tahu Ibra masa depannya masih bertahan atau enggak. Gue kurang tahu juga. Ya udah ribut-ribut lah gitu kan. Nah, berarti kan posisi depan tuh kosong, yang senior, yang lain yang bawahnya junior semua ini, 21 tahun ke bawah semua gitu kan. Selain Rebic ya gitu. Itu Milan harus cari satu atau dua penyerang lagi gitu. Sama ya mungkin back sayap sih gitu loh. Sebenarnya ya secara posisi sih mungkin hampir semua posisi ya gitu. Soal nama sih ya gue nggak tahu lah siapa, karena ya tadi Bara bilang sesuai dengan kemampuan finansial tim sih gitu. Tapi yang lebih urgent adalah bagaimana Milan bisa mempertahankan pemain-pemain bintangnya sekarang nih gitu. Jangan sampai orientasinya duit, manajemen gitu. Ntar ngeluarin ngelepas Romagnoli 50 juta, 60 juta gitu kan. Theo Hernandez 60 juta. Itu kan tuan semua tuh Mas tuh gitu kan. Ntar beli pemainnya yang nggak jelas gitu kan. Repot juga kan. Itu aja sih menurut. Iya, kalau yang layak ya. Sebenarnya kalau di squad yang muda itu kan ada si Colombo itu, tapi kan masih 18 tahun. Colombo masih perlu jam terbang lah. Suruh datang ke Balikpapan aja Colombo itu, suruh latihan sama saya, Pak. Tonda suruh latihan sama Bang Bara kan, bagaimana cara menggocek wanita. Segmen terakhir lah. Soalnya kelihatan tuh Kapo Balikpapan udah merem-melek aja gitu. Iya udah jam berapa? Emang matanya gitu dia. Oh gitu. Dia mah matanya emang begitu. Oh, Ada keturunan Chinese-nya dikit. Oh, jadi, kayak Chinese mana gitu nah.
Bang Asep udah siap tuh? Belum? Halo, ya. Kok sama aja. Kenceng kok nih suaranya nih. Ya gimana Pak? Iya, lo perkembangan Milan gimana terakhir-terakhir ini sebelum kita ngebahas Lecce Milan? Kalau lihat dari perkembangannya sih udah bagus sih. Terlihat dari ininya sih, dari passing-passingnya. Latihannya. Biasanya kan kalau kita lihat, kalau lihat tim permainan tim itu kan lihat dari passingnya. Kalau udah passingnya bagus itu otomatis tuh udah mulai membaik itu permainan Milan sekarang. Jadi lu tonton tuh latihannya ya? Enggak, yang waktu tanding ini semifinal Oh, Copa sama Juve. Iya. Yeah. Dan biasanya juga sih ini kalau Milan mainnya kayak main 10 orang tuh biasanya bagus ya. Oh, jadi biasa kayak semacam 10 orang iya. Daripada main 11 orang kan. Biasanya main 11 orang, waduh, kacau itu mainnya. Tapi pas kalau main 10 orang tuh jago kayaknya. Passing-passingnya rapi juga. Jago bertahan. Jadi karena bakalan diserang terus tuh, nggak bakalan nyerang kalau makanya Milan itu selalu kesulitan kalau ngelawan tim yang di bawahnya. Ya, karena ya apalagi gitu. ini kan ini. Tapi kalau kira ketemu Inter sama Juve bisa bagus mainnya. Ya, apalagi kan Lecce kan ini nih di papan bawah kan. Atau otomatis kan biasanya kalau papan bawah ketemu tim apalagi Milan kan sekarang ini biasanya atau jago ini musuhnya nanti. Ya wis. Ya Kang Robi. Tapi ngalahin itu Lecce, ngalahin Napoli. Papan bawah juga dia bisa ngalahin Napoli ya. kan? Iya, match sebelumnya ya. Oke nih. Bu, Benevento aja pernah ngalahin kita kok. Itu pun pakai kiper yang golin. Ya, itu. Kiper yang golin. Oke, gua mulai ya. Nih. Dari 5 pertandingan terakhir nih lawan Lecce. Bagaimana tanggapannya dari Asep dulu lah yang sudah malang melintang di Twitter nih. Kalau lihat dari ini sih Milan sih banyak menangnya ini dari Lecce kan. Terakhir dia imbang kan 2 pertandingan aja kan dia imbang terakhir yang debutnya apa? Pioli kan waktu awal dia ngelatih itu kan. Seri 2-2 kan gara-gara gol apa ini? Gol injury time kalau nggak salah itu. Yang di akhir tahun kemarin kan 2010. Milan itu Lecce itu peringkat berapa sih sekarang? Peringkat 18 kayaknya, Pak. 18 sih dong dia. 18 dengan 25 poin. Dia udah zona merah ya? Zona merah. Iya. Tapi sih kalau PDP banyak tuh kayaknya. Tapi kalau menang lawan Milan bisa sampai posisinya bisa naik ke 15 atau 16. Kan yang lain main juga. Iya, andai Torino kalah sama Parma, kalau enggak Sampdoria juga kalah. Kalau di antara dua itu kalah, dia bisa naik ke 15-16. Nah, di 5 pertandingan terakhir Lecce nih. Lebih bagus statistiknya ketimbang Milan. Mereka menang 3 kali, kalah 2 kali. Tanpa hasil imbang. Berarti dia iya. Yang lebih kerennya itu dari menang itu kan dia menang Napoli, lawan Torino sama lawan Spal. SPAL kan. Kalau di ketimbang Milan dari 5 pertandingan terakhir baru menang 1 kali, kalah sekali sama draw sisanya 3 kali. Nah, menurut Bang Bara nih, prediksinya gimana nih? Nggak, soalnya Milan beruntungnya kemarin udah melakukan pertandingan kompetitif kan. Sementara Lecce kan setelah lockdown ini baru main lagi sekarang kan. Iya. Pemain mereka tuh baru sekarang. Terus ditambah lagi dengan mereka juga sebelum libur pun abis kalah gede kan 7-2 lawan siapa tuh? 7-2 lawan Atlanta. Gulung Atlanta dia. Atlanta. Nah, makanya dia abis kalah terus kena lockdown. Milan udah sempat bertanding lawan Juve, mereka belum. Terus siapa namanya tuh pemain mereka paling bagus itu kan yang nomor 10-nya tuh Dincah tuh. Dan itu gue lihat sih kabarnya dia nggak akan main, cedera dia. Si pemain Italia itu nomor 10
Falco apa siapa namanya itulah. Iya. Nah, jadi kalau gue rasa sih Milan nggak akan kesulitan lawan Lecce besok walaupun main di kandang mereka, kan toh tanpa penonton juga nggak ngaruh. Kayak gitu sih. Gue rasa sih Milan menang dengan mudah walaupun skornya nggak gede karena Milan juga tetap sulit untuk ngegolin kan. Milan akan ngegas dari awal sih kan, karena mereka juga tahu Lecce ini pasti akan kaget setelah masa lockdown kemarin kan. Akan semua serang. Theo juga udah main kan, si Samu juga udah main, bakal berusaha curi gol dari awal sih, walaupun tetap kesulitan. Milan ya nggak bagus-bagus amat juga kan karena nggak ada goal getternya juga sekarang kan, nggak ada Ibra ya. Gitulah. Tapi nggak akan kesulitan. Terawang dulu. Ya, Lecce Milan gimana? Ya, prediksi sih kayaknya sih menang tipis saja sih. Soalnya biasanya kalau Milan ketemu tim papan bawah biasanya auto jago nih musuhnya nih. Pasti ngebet jago lah pokoknya, pasti jago. Enggak sih, kipernya paling enggak jago pasti. Biasanya tiba-tiba jago gitu Bang ya. Iya, tiba-tiba jago tuh kipernya, kiper lawan itu. Sulit buat ditembus kan biasanya. Nah, apalagi ini Milan juga kan lagi ini kan duet apa ini belakang kan cuma ngandalin ini aja kan, si Simon Gejair sama Romagnoli kan. Sergio sama Leo Duarte kan juga lagi cedera nih. Jadi ya apalagi nanti sebulan kan berapa pertandingan nih dia Milan yang kalau nggak salah 9 pertandingan ya. Milan. Terus ini lagi kan sama Ibra juga ini kayaknya ngandalin Rebic aja kayaknya di depan ini, sama Leo juga kan kurang apa ya, kalau main pool dia kayaknya kurang. Biasanya dia bagusnya di super sub sih kayaknya si Leo. Pasti kayaknya Rebic aja sih untuk yang goal getter nanti di depan ujung tombaknya. Jadi prediksi ya dia sih menang tipis kayaknya. Menang tipis. Oke. Dari kira-kira nih dari formasi Milan yang udah dapat sendiri kan dari prediksi-prediksi yang udah beredar lah. Kita ambil 3 pemain nih kayak Hakan, Theo sama Rebic. Gua mau bahas Rebic dulu ya. Rebic 15 kali main dia 6 gol di Serie A. Yang bagusnya itu dia ngegolin kebanyakannya dari pemain cadangan. Nah, menurut Pak Rival hari ini dengan dia di tim inti apa bakalan mencetak gol atau bagaimana gitu? Susah itu sih, ngeraba aja sih. Cuman gue pengen bilang bahwa Rebic akan punya masalah secara psikologis karena dia baru dapat kartu merah kemarin. Jadi secara psikologis dia akan ngalamin hal yang akan berat dia lalui pada saat pertandingan besok. Mungkin itu juga kenapa muncul prediksi formasi itu tidak ada nama dia di tim utama. Bahkan malah Leo yang dimasukin ke tim cadangan. Mungkin itu alasannya, karena Rebic secara psikologis masih akan sedikit bermasalah karena insiden notulan gitu kemarin. Ya itu gue bilang tadi, kita udah bahas Rebic itu tipikal bukan goal getter. Kalau menurut gue dia lebih membuka sayap, nyari peluang, eksekusi lebih ke situ. Nah posisi dia dengan Leo itu sama menurut gue gitu kan. Leo pun tipenya sama liar juga gitu. Sama-sama main keluar gitu kan, banyak nyamping gitu kan. Jadi ya gue sih prediksi Rebic akan main dibanding Leo gitu. Rebic akan tetap dimainkan di awal starting dibandingkan Leo, walaupun harapan gue sebenarnya dimainin dua-duanya karena gue pengen merubah formasi yang tadi gue bilang sih gitu. Masalah dia cetak gol atau enggak, ya gue nggak bisa prediksi juga sih dia akan bisa golin atau enggak. Tapi ya gue berharap dia bisa tampil baik lah gitu. Karena bisa dibilang dia rising star-nya musim ini sih, kayak gitu Milan.
Jangan sampai ntar ekspektasi Milanisti yang udah kan status dia juga sebenarnya masih pinjaman tuh. Iya, Gitu pinjaman. kan, belum pemain inti. Gitu. Jadi serba salah sebenarnya. Kalau dia main bagus, pasti ntar Frankfurtnya ngargain dia tinggi tuh. Milan nggak akan bisa beli pasti ntar. Serba salah tuh. Ntar dia main jelek, nggak diperpanjang sama Milan, balik lagi ke klub lamanya. Milanistinya ntar yang udah berharap-harap tinggi sama dia, tiba-tiba orangnya pergi lagi gitu kan. Ya kayak gitu terus ya. Kalau resiko punya pemain pinjaman, bukan pemain rekrutan. Nah, sekarang ini masalah Hakan Calhanoglu nih. Gua lihat tiap musim doi ini nggak konsisten nih. Bagus di musim pertama doang. Musim kedua, ketiga makin anjlok aja. Kayak ada di musim pertamanya dia 6 gol 7 assist. Terus di musim kedua dia cuman 3 gol tapi ada 6 assist. Dan sekarang baru 3 gol, cuman 1 assist. Apa di pertandingan kali ini apa bakalan diturunkan dan bagaimana perannya sama ini perannya nggak jadi di belakang striker kan, dia jadi gelandang tengah gitu, nggak pure nomor 10 gitu. Menurut Rival gimana tuh? Nah, kalau laga lawan Lecce, gue ngelihatnya gini, Hakan ini termasuk salah satu dari 6 nama yang diinginkan oleh Rangnick untuk dipertahankan. Mantap. Jadi kalau nggak salah ada dia, ada Hakan, ada Samu, ada Benaker, ada Donnarumma, Romagnoli, itu nama yang memang diinginkan atau diharapkan oleh Rangnick untuk dipertahankan. Nah, gue berharap adanya berita itu sih bisa membuat Hakan lebih termotivasi gitu loh, termotivasi untuk dia bisa nunjukin ke kalau memang bener Rangnick jadi megang Milan musim depan, dia bisa nunjukin tuh, apalagi mereka sama-sama pernah di Jerman kan gitu loh. Kebetulan Hakan juga pasti jago bahasa Jerman juga gitu kan. Jadi secara budaya pasti secara bahasa juga nanti akan lebih cocok dengan Rangnick dibandingkan pelatih-pelatih Milan sebelumnya gitu. Nah, gue berharap dengan adanya berita ini Hakan jadi termotivasi, dia bisa ngeluarin kemampuan terbaiknya pada saat lawan Lecce besok. Insya Allah di 12 sisa pertandingan ini dia bisa manfaatin itu menurut gue gitu. Jadi dia harus ngambil tuh sisi positifnya itu. Kalau dia masih dengan permainannya sebelumnya yang labil, menurut gue banyak Milanisti yang udah pengen juga ngarepin dia dijual sih gitu. Gue baca beberapa komen-komen dari teman-teman gitu, wah jual aja Hakan, ampas apa segala macam gitu kan. Ya kalau gue pribadi sih masih berharap Hakan masih bertahan di musim depan. Kalau soal posisi, Hakan ini susah sih. Maksudnya gini, Hakan bukan tipikal pemain yang bisa bermain dengan dua kaki yang sama kualitasnya gitu. Dia kebot ya kalau nggak salah ya. Kanan ya dia. Kanan. Pokoknya dia kaki kirinya atau salah satu kakinya itu lemah banget dibanding kaki satunya lagi. Jadi nggak seimbang gitu. Jadi jomplang lah kualitasnya antara kaki satunya dengan kaki yang lain. Sehingga kalau dia ditempatkan jadi posisi penyerang lubang itu akan jadi akan jadi mudah untuk dibaca oleh pemain-pemain lawan gitu. Karena penempatan bolanya, penempatan kakinya itu akan udah dibaca, akan mudah dibaca karena bola itu akan ditaruh di kaki terkuatnya gitu. Kalau penyerang lubang, kalau saran gua penyerang lubang itu dia harus punya kemampuan dua kaki sama baiknya atau minimal nggak terlalu jomplang banget, minimal dia kuat di kanan tapi kirinya juga nggak bego-bego banget gitu loh, sehingga pada saat dia bermain untuk melepas umpan atau dia mengeksekusi tendangan atau ke gawang, dia bisa nipu-nipu orang tuh. Nah, kenapa dia ditaruh lebih keluar ke sayap? Karena ya itu kalau menurut gua ya gitu, itu penilaian gua sih gitu. Dibandingkan Paqueta, mungkin penilaian pelatih merasa bahwa Paqueta ini lebih
kualitas kakinya lebih seimbang antara kanan dan kirinya. Tapi memang kendalanya Paqueta ini lebih ke adaptasi dan mental sih gitu. Kalau dari sewa, kenapa Paqueta dijadikan penyerang lubang bukan Calhanoglu? Mungkin ya masalah kekuatan kaki tadi tuh ada, cuma lebih cenderung Paqueta ini dia tipikal kalau ngopor itu dia main-main terupas, Wak. Itu yang belum pernah ada di Milan selama eranya Kakak. Itu nggak ada tuh. Gelandang yang ngasih striker terupas-terupas tuh. Umpan-umpan bola lewatin back. Kasih umpan di antara back lawan. Nggak ada. Calhanoglu pun belum pernah ngelakuin itu. Jarang banget. Tapi Paqueta udah mulai berani. Mulai dia ditaruh di kanan. Kemarin udah berapa kali terupas. Itu tuh. Saya perhatikan tuh. Milan udah mulai terupas. Dan itu di Paqueta. Gitu dong. Kenapa? Jadi kenapa Paqueta itu ditaruh di penyerang lubang di belakang striker? Ya itu, Wak. Dia berani nggak sih terupas itu berani. Terus dia juga berani, Wak. Namanya megang bola berani. Namanya memang jadi si Paqueta ini kan penyambung dari bertahan ke menyerang ya, Wak ya. Dia penyambungnya kan. Memang harus berani pegang bola, Wak. Cuma lemahnya Paqueta sering hilang bola. Itu aja sih. Iya. Milan pilihannya sangat terbatas sih. Tadi Paqueta benar kata Capo kan sering hilang bola dengan kondisi lemahnya lini belakang. Dia akan sangat riskan kalau memainkan pemain-pemain yang fantastista kayak Paqueta lah. Sementara dia juga nilainya nggak jelek-jelek amat loh. Maksudnya tetap dia itu pemain Milan yang nilai atau ratingnya itu masih masuk lima besar. Kalau dihitung di bawah Ibra, Benacer, Theo, harusnya tuh keempat atau kelimanya itu Calhanoglu. Cuma memang yang gue yakinin sih dia nggak pantas pakai nomor 10 ya kalau gue bilang. Betul. Itu aja sih. Tapi memang dengan pilihan terbatasnya Milan ya mau nggak mau dia tetap masuk pilihan inti. Dan so far masih di atas Paqueta kalau dilihat dari konsistensi. Kayak gitu. Mudah-mudahan sih Milan bisa nemu penggantinya karena dia juga sebenarnya di usia emas, tapi dengan posisi di umur segitu skillnya udah nggak bakal nambah. Jadi tinggal mentalnya dia bagaimana dia bisa bermain lebih konsisten dan juga dia mudah-mudahan ditaruh di posisi terbaiknya dia. Itu aja sih yang bisa nyelamatin karir dia di Milan. Kalau enggak ya udah bakal kebuang sih. Kalau dari akunya sih ini mudah-mudahan sih bagus aja sih mainnya. Soalnya kalau diprediksi susah ya kalau Calhanoglu ini. Jadi nggak kasih prediksi, kasih harapan ya. Harapan. Harapannya mudah-mudahan bagus aja sih. Jawabnya jangan gitu, Chef. Jawabnya itu insya Allah akan mainnya bagus, dalam tanda kutip syarat Tuhan berlaku gitu. Tapi ini kan Trea Quattistanya kan ini ya Bonaventura kayaknya ya nanti pakai formasi satu striker kayaknya nih ya sepertinya ya. Enggak lah, gua nggak tahu ya, tapi gue sih berharap 2 striker. Lawan sekelas Lecce pakai 1 striker mau nyari hasil seri. Menurut gue sih juga. Yang dihadapi kan Lecce, gitu kan. Lecce ya, itu tadi bilang peringkatnya di bawah 18, walaupun memang Milan secara psikologi selalu kesulitan untuk hadapin tim-tim yang di bawah peringkatnya, gitu kan. Ya masa ia harus main dengan 1 striker juga, gitu kan. Sedangkan Milan butuh kemenangan, nyari poin, bahkan Milan itu termasuk tim yang golinnya paling dikit loh dibanding tim lain gitu loh kan. Dari 26 kali main cuma 28 gol loh. Artinya 1 match cuma 1 gol. Rata-ratanya itu minim banget gitu. Jadi 1,3. Iya, jadi itu harus jadi catatan juga buat pelatih sama squad Milan atau pemain, bagaimana caranya di sisa 12 pertandingan ini ya lu bisa cetak banyak gol deh gitu kan. Jangan jadi tim yang susah. Minimal gini deh, minimal lu main bagus, kalaupun kalah nggak malu-maluin mainnya keren, golnya banyak,
udah buat Milanisti itu udah cukup dah gitu kan. Jangan sampai mainin nambah imun kan. Nambah imun iya. Udah mainnya ampas, golinnya susah, kebobolannya gampang. Udah itu mah. Itu yakin IG-nya Milanisti besoknya itu kalau hasilnya kayak gitu penuh tuh yang komen. Bisa sampai 500. Pas semua keluar tuh. Paling Anas yang komen. Ya Pak ya, engagement-nya tinggi kalau Milan kalah daripada Milan Mang ya Pak. Nah itu. Makanya benernya yang maki-maki Milanisti apa bukan Milanisti? Pagi bangun tidur cari HP yang dibuka live score, ngelihat Milan. Iya betul. Jadi sebelum tidur itu udah niat memang. Sebelum tidur niatnya besok pagi bangun langsung buka live score, Milan kalah langsung ngolok deh. Gitu deh. Langsung membuli. Dari aku sih kalau melihat dari Theo sekarang bagus mainnya ini kayaknya dia udah kena racunnya Milan nih. Karena dia udah tulus banget mainnya. Benar. Apalagi kalau dilihat di sosmednya tuh, waduh. Cinta banget ya. Sering upload terus kan dari pemain-pemain Milan yang lain kan. Dia yang paling update tuh. Per hari loh dia update terus. Dia latihan, dia ngapain, pokoknya. Karena lockdown kali ini. Upload foto trainingnya terus tuh. Mungkin itu salah satu faktor dia. Jadi bagus mainnya. Tulus gitu kan. Ikhlas sepertinya main. Pokoknya main dengan hati lah pokoknya. Kira-kira kalau saya yang upload pemain Milan, Bang Asep, bagus juga nggak kira-kira main Bang Asep? Dia itu kayak Theo itu kayak awal-awal Suso itu loh. Dia sering, kan kalau waktu awal-awal Suso waktu gabung kan, dia sering upload pakai ini kan, waktu dia main kan, foto-fotonya kan, habis pertandingan dia upload. Nah sama tuh sama kayak Theo sekarang nih. Motivasi buat dia kali Bang ya? Iya, motivasi. Ini analisa yang luar biasa menurut gua gitu. Jadi kalau mau main bagus sering-sering upload. Kalau begitu beli Lingard paling cocok udah. Beli Lingard. Beli Lingard. Iya Wak, bener loh Wak. Kalau diperhatiin Wak di sosmednya, di Twitternya lah ya. Paling update Theo itu, pokoknya bisa dijadiin konten tuh Theo itu, paling banyak buat dijadiin konten MI itu si Theo, iya. Kalau yang lain kan kadang-kadang paling berapa sekali upload. Kalau dia tuh tiap hari loh. Itu kan pertanyaan. Forza bilang dia terus kalau captionnya itu. Ini kan pertanyaan ini komentar tentang permainan Theo, bukan bahas sosmed. Nah, kalau misalnya tentang sosmed, ada salah satu MI pusat juga teman kenal juga rajin kalau ngupload foto lagi dia lagi main bola itu lagi di mana kah di bola lo kah lagi main di mana kah dia sering ngupload tapi mainnya biasa-biasa aja. Ada orangnya berkacamata itu. Boleh sih buat itunya nggak inisialnya? Bang Bara. Gue main ini doang, pose doang sebenarnya Nah, 3 menit foto habis itu udahan. Oh, pencitraan gitu ya? Tapi bisa diambil tadi kata-katanya Bang Bara. Itu bisa diambil Bang Bara. Rajin-rajin ngupload, main jadi bagus. Itu dia itu demi dapetin gambar yang bagus sampai beli kacamata buat main bola mahal itu 2 juta. Buset. Nah, itu kacamata renang, Pak. Kacamata renang lu enggak tahu aja. Main di Stadion Batakan lah. Ketemu kita. Ngomongin tergeser lu ntar bahasannya. Ntar lanjutin dulu. Harap Pioli lebih ofensif lah gitu. Yang tadi gue bilang, Milan apapun hasilnya menang atau kalah, yang penting Milan mainnya bagus aja, terus cetak gol, udah itu aja deh buat gue seneng sih. Buat Bang Asep ngomong strateginya kayak Juve, ya gue nggak setuju karena itu kan cuma satu striker, apalagi Milan mainnya cuma 10 pemain kan, masa ya kita lawan Lecce juga mau pakai 10 pemain. Dan di formasi tetap 11 Wak, walaupun di lapangan 10.
Masih belum move on tuh Kapo tuh. Jadi ini pertanyaan saya sih gini, jadi menurut Bang Asep, Selasa ini kira-kira Theo ini ngupload gak ini, Bang? Pertanyaan bagus itu. Samu, bukan Theo, Samu. Kamu yang ngupload atau Theo? Kemana nih Bang Asepnya nih? Ada yang beli kayaknya. Ngambek. Gara-gara upload lari Kang Asep. Tapi di Lecce juga berbahaya tuh. Ada Lapadula udah 7 gol selama ini kan. Lapadula 7 gol. Saponara baru gabung kan di pertengahan musim udah mencetak 1 gol tuh dari 3 pertandingan. Yang parahnya emang di belakangnya, di back-backnya dia kebobolan paling banyak di antara seluruh tim. Walaupun di posisinya 18 tapi dia terjelek. Jadi sih kalau gua rasa sih optimis Milan menang. Cuman ya jadi permasalahannya entah itu di babak satu bakalan jalannya. Gabriel juga paling banyak kebobolan kan? Kiper paling banyak kebobolan musim ini kan Gabriel kan? Paling banyak di antara tim-tim yang lain. Gabriel juga dari Milan, pasti dia ngasih lah sedikit buat Milan. Hatinya masih Milan itu. Nah. Sama lah kayak Bang kayak gitulah. Ngomong-ngomong kayak ada dendam pribadi nih Kapo sama Bang Bara. Ini Cywar duluan sebelum ketemu di Batakan ini. Gue pakai deker 2 lapis nanti. Dia ini tuh mau nebang gue ini, gue tahu banget. Panitia nggak boleh main. Sudah disekak duluan. Mulai matanya juga kecil Bang. Corona, Wak. Corona sepi ya? Aduh. Ya bagus lah. Corona sepi, kalau corona rame, yang mati makin banyak kan? Mending sepi aja coronanya. Boleh Sep, kirimin pakai Gojek ke Jakarta Sep. Gue lapar nih. Kiriman ya, gambarnya aja ya. Dalam bentuk gambar ya. Iya. Ntar Mayong yang jemput Pak. Mayong, Omami. Pakai Omami. Yang paling ingin terlihat di antara Lecce Milan itu Saponara. Dia yang paling pengen terlihat itu mainnya. Jadi Saponara bakalan on fire itu, bakalan habis-habisan itu main, membuktiin bahwa mantan itu lebih menyakitkan. Balik. Kacau nih. Udah mulai ngaco deh. Kedengeran bini tuh, mampus. Balik papan udah jam 12 ini Bang. Tidur. Oke deh, langsung ke Waripal lah. Ya kalau gue sih sama, Saponara juga yang akan jadi ya pemain yang harus kita perhatiin, karena Saponara itu termasuk pemain waktu dia di masa emasnya, masa jagonya itu dulu dia di Empoli, seingat gue sih sebelum Milan ngambil tuh dia di Empoli. Ya masalah di Empoli ya. Dia termasuk pemain yang termasuk gelandang terbaik di Italia juga pada saat itu, gitu, di usianya pada saat itu. Jadi dia sempat dianggap sebagai next Rui Costa buat Milan pada saat itu. Jadi harapannya Milan waktu itu tinggi banget sama dia sih. Gitu. Cuma memang ada faktor kalah bersaing juga, adaptasi, sama ada faktor cedera juga yang dialami sama dia, yang akhirnya karir dia itu setelah itu nggak terlalu bagus lah, yang dia akhirnya pindah kemana-mana kan, seperti Fiorentina ya, Roma, salah. Pokoknya beberapa klub di Serie A, bahkan di luar dari Serie A juga dia pernah main. Yeah. Jadi gue sih ngelihatnya dia sekarang udah bukan pada top performance-nya lagi gitu, udah lewat masa kemasannya dia, tapi mungkin dengan kondisi sekarang dia didatangkan oleh Lecce di tengah musim untuk memperbaiki kinerja tim,
Itu yang akan jadi semangatnya dia, apalagi yang dihadapi sekarang adalah mantan klubnya dulu. Jadi buat gua dia lebih harus menjadi perhatian Milan sih dibandingkan Lapadula gitu. Ini pemain Lecce yang paling sering upload siapa nih, Sep? Wak. Lapadula kayaknya, Wak. aku apa locennya, Wak? Lapadula. Lapadula. Apa locennya, Wak? Yes. Yoi. Oke nih terakhir ya. Langsung aja kali ya, terakhir aja ya. Oke. Skor Ya. akhir nih, berapa nih? Skor 3-2 Milan menang. 3-2. Salah satu yang golin siapa di Milan? Gue berharap Leo golin. Kayak gitu sih. 1-0 maksimal 2-0 menang Milan sih kalau gue bilang. Oke. Bang Asep, Bang Asep. Kalau skor sih 2-1 kayaknya nih. Theo lah sama ini Rebic. Gara-gara upload ya Theo Golin. yang golin. Yang satunya. Iya, heeh. Ujung-ujungnya konten terus. Kalau Kapo gimana Kapo? 0-0 yang nyetak Calhanoglu. Kenapa jadi 0-0? 0-1 Calhanoglu. Tahan dulu ya. Yakin. Yakin? Iya. Udah lihat Yakin. sosmednya Calhanoglu? Yang saya lihat sosmednya Theo Hernandez, soalnya dia yang rajin upload. Oke deh. Makasih ya, Capo nih. Udah Oke. Ya, Robi, thank you banyak ya. Oke ya. Makasih ya. Salam Nah, gua- semuanya. Yo, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Forza Milan. Forza Milan.